Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak M. Adi Trisna Wahyudi selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen operasional serta seluruh teman-teman dari manajemen 4A. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang bagaimana menganalisis desain barang dan jasa. Sebelumnya, saya, Indah Diana Marzuki, akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Ahmad Alwi Shihab. Yang kedua, Sania Nuraini. Yang ketiga, Inggi Anggriani. Dan yang keempat, Devi Nuraini. Selanjutnya, materi yang kami sampaikan kali ini meliputi yang pertama, pemilihan barang dan jasa, yang kedua, penciptaan dan pengembangan produk, yang ketiga, peluncuran desain produk, dan yang keempat, kesatuan pengembangan produk. Pengertian barang dan jasa. Barang dan jasa sering diperjualbelikan untuk dikonsumsi masyarakat. Barang dan jasa merupakan hasil keluaran dari kegiatan operasi produksi. Umumnya, barang dan jasa ada yang dikonsumsi langsung, akan tetapi ada juga yang diolah menjadi produk lain sehingga keluaran dari satu produsen menjadi masukan bagi produsen lainnya. Barang dan jasa memiliki berbagai variasi, seperti kualitas, ukuran, model, dan lain sebagainya. Ada baiknya kita memahami perbedaan antara barang dan jasa. Berbagai jenis benda yang mempunyai fisik dapat disentuh dan dilihat disebut barang. Contoh barang adalah buku, meja, pakaian, dan sebagainya. Sedangkan jasa tidak memiliki fisik, tidak dapat disentuh dan diraba. Namun keberadaannya dapat disadari dengan mudah. Contoh jasa adalah keamanan, kesehatan, keindahan, dan sebagainya. Perbedaan barang dan jasa. Barang memiliki bangun fisik atau fisikal, tahan lama, dapat disimpan sebagai persediaan, dapat dipindahkan, dapat diubah setelah selesai dibuat. Peran pemakai cukup kecil, pemenuhan permintaan lambat, pasar antar bangsa, sarana yang besar, padat modal, mutu mudah diukur. Sedangkan jasa tidak memiliki bangun fisik, tahan lama, tidak dapat disimpan sebagai persediaan, tidak dapat dipindahkan, tidak dapat diubah setelah selesai dibuat. Peran pemakai cukup besar, pemenuhan permintaan cepat, pasar setempat, sarana yang kecil, padat karya, dan mutu sulit diukur. Pengertian dan konsep pengembangan produk. Pengembangan produk adalah penciptaan produk-produk dengan karakteristik baru atau produk dengan karakteristik berbeda yang menawarkan manfaat baru atau manfaat tambahan untuk para konsumen. Pengembangan produk dapat juga berupa modifikasi pada produk yang sudah ada atau hanya sekedar modifikasi pada tampilan atau presensi produk yang sudah ada. Atau bisa juga merupakan formulasi produk yang sama sekali belum pernah ada. Pengembangan produk dibuat untuk memenuhi definisi baru yang diinginkan pelanggan atau pasar tertentu. Menurut Kotler, pengembangan produk pada dasarnya adalah perusahaan harus mengembangkan produk baru. Pengembangan produk baru dapat diyakini berfungsi untuk membentuk masa depan perusahaan yang lebih baik dan berkualitas. Untuk produk pengganti diciptakan untuk mempertahankan atau membangun penjualan. Perusahaan dapat menambah produk baru melalui akuisisi dan atau pengembangan produk baru. Upaya pengembangan produk dapat dilakukan melalui beberapa strategi, antara lain riset, pemasaran, rekayasa, dan desain. Tujuan pengembangan produk. Menurut Bukhari Alma, tujuan pengembangan produk antara lain, yang pertama untuk menambah omset penjualan, yang kedua untuk memenangkan persaingan, yang ketiga untuk mendayagunakan sumber-sumber produksi,
Yang keempat, untuk meningkatkan keuntungan dengan pemakaian bahan yang sama. Yang kelima, untuk mendayungkan sisa-sisa bahan. Yang keenam, untuk mencegah kebosanan konsumen. Yang ketujuh, untuk menyederhanakan produk pembungkus. Yang kedelapan, untuk memenuhi keinginan konsumen yang belum puas. Manfaat pengembangan produk. Manfaat pengembangan produk adalah untuk mendapatkan keuntungan dan keunggulan kompetitif perusahaan. Yang pertama, pengembangan produk baru yang tepat akan membuat penjualan dan keuntungan meningkat. Yang kedua, aliran produk baru dapat mempertahankan pelanggan untuk terus membeli produk perusahaan dan menjadi unggul di antara perusahaan lain. Yang ketiga, untuk menjadi yang pertama untuk pasar dengan produk baru, perusahaan harus berinvestasi dalam inovasi. Hal ini membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Strategi juga beresiko tinggi, tapi hasilnya bisa sangat besar terutama jika mendapatkan paten inovasi produk tersebut. Yang keempat, menjadi yang kedua untuk pasar adalah strategi terbaik bagi perusahaan kecil dengan sumber daya yang lebih sedikit, biaya dan risiko yang lebih rendah, dan perusahaan perlu untuk lebih fokus pada diferensiasi dari inovasi yang memasuki pasar yang berkembang. Mengembangkan produk yang berbagi platform dasar yang sama juga dapat menjadi cara untuk mengefektifkan biaya. Tahap pengembangan produk. Mendesain tahap-tahap pengembangan produk menjadi 8, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemunculan gagasan. Yang kedua, penyaringan gagasan. Yang ketiga, pengembangan dan penyajian konsep. Yang keempat, pengembangan strategi pemasaran. Yang kelima, analisis bisnis. Yang keenam, pengembangan produk. Yang ketujuh, pengujian pasar. Yang kedelapan, tahap komersialisasi. Proses desain produk. Pendekatan dalam mendesain produk dapat terbagi 3, yakni market pull, teknologi push, dan conventional view. Market pull artinya pasar menjadi orientasi utama dalam merancang produk yang akan dibuat. Pasar menjadi penentu produk apa yang akan ditawarkan oleh produsen. Teknologi push agak berbeda dengan pendekatan pertama. Pada pendekatan kedua ini, yang menjadi pendorong utama adalah teknologi yang dikembangkan perusahaan. Desain produk melalui pengembangan teknologi canggih ditulang punggungi oleh bagian riset dan pengembangan. Melalui pendekatan ini, pasar yang secara alami akan menyesuaikan dengan penawaran perusahaan. Cross-functional view ialah pendekatan di mana orientasi bukan hanya pada pasar atau teknologi. Pendekatan ini melibatkan seluruh fungsi perusahaan untuk bekerja sama mendesain produk yang terbaik agar dapat diserap pasar, secara teknis bisa dibuat dan secara ekonomis menguntungkan perusahaan. Koordinasi lintas fungsi. Untuk menghasilkan desain produk yang efektif, tidak bisa setiap fungsi dalam perusahaan bekerja sendiri-sendiri tanpa terintegrasi. Bekerja tersekat-sekat akan membuat proses desain produk menjadi tidak efektif. Cara kerja yang terbaik adalah dengan merobohkan sekat-sekat di antara fungsi-fungsi tersebut, lalu bekerja secara lintas fungsi atau cross-functional coordination. Sehingga proses komunikasi mulai dari konsumen sampai bagian operasi berlangsung terbuka, sehingga peluang dilahirkannya desain produk yang efektif yang pada akhirnya adalah diluncurkannya produk yang diterima pasar dengan antusias menjadi besar. Perencanaan produk. Untuk membuat sebuah produk yang berkualitas akan melewati tahap-tahap berikut ini. Yang pertama yaitu market research dan feasibility study. Kedua, brainstorming. Yang ketiga, menentukan tujuan dan batasan produk. Keempat, menggambar produk. Kelima, review produk. Yang keenam, membuat prototype atau sampel. Yang ke-7, uji coba. Ke-8, produksi massal. Dan yang terakhir adalah garansi.
Kesatuan pengembangan produk. 1. Rangkaian kesatuan pengembangan produk. Dalam kolom pertama itu terdapat strategi pengembangan eksternal, aliansi, ventura bersama, membeli teknologi atau tenaga ahli dengan mengakuisisi pengembang. Sedangkan dalam kolom kedua itu terdapat strategi pengembangan internal, pemindahan produk yang ada, perbaikan produk yang ada, pengembangan produk baru secara internal. Selanjutnya yaitu biaya pengembangan produk. Dalam panah kanan itu dibagi, sedangkan panah kiri internal. Kecepatan pengembangan produk. Panah kanan cepat dan atau sudah ada, sedangkan panah kiri yaitu lama. Risiko pengembangan produk. Dalam panah kanan itu dibagi, sedangkan dalam panah kiri itu tinggi. Alhamdulillahirrabbilalamin, penyampaian materi kali ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.